Gojeso. Hari ini saya akan membahas tentang afirmasi. Apakah afirmasi efektif untuk mereprogram ulang alam bawah sadar kita? Saya bilang ya. Afirmasi cukup efektif untuk memprogram ulang alam bawah sadar kita. Namun ada catatan di sini bahwa afirmasi berjalan lebih efektif ketika kita menyadari bahwa inner child kita sudah cukup beres. Kita juga menyadari bahwa beberapa mental block atau belief-belief yang kita punya, kita juga menyadari di mana akarnya, dan kita tahu di situ untuk mengurangi resisten. Apa resisten? Penolakan. Karena sementara kita mengucapkan afirmasi, alam sadar kita atau logika kita kadang-kala menolaknya. Ya, jadi ras kita ada reptilian brain-nya itu menolak karena seringnya alam sadar kita, logika kita melihat dari kenyataan yang kita hadapi. Satu contoh adalah saat ini Anda belum menemukan soulmate, namun Anda punya afirmasi bahwa Anda hidup bahagia dengan soulmate Anda. Jelas itu secara logika akan ditolaknya. Namun bukan berarti afirmasi Anda tidak bisa masuk di sini. Untuk mengurangi hal tersebut, teknik yang saya lakukan adalah ask. Karena cara kerja alam semesta seperti ini, guys. Kita bertanya, alam semesta pasti menjawabnya. Itu pasti, tidak pernah tidak, ya. Jadi pertanyaan yang kita ajukan terhadap alam semesta mulai dirubah. Dalam arti kita sering bertanya atau berprasangka, ya, negatif terhadap alam semesta atau terhadap diri kita. Satu contoh adalah, kenapa sih kok mereka sukses, kok saya enggak nyampe-nyampe, gitu ya. Kenapa sih kok mereka mudah sekali mendapatkan atau bertemu dengan soulmate mereka, kok saya enggak. Nah, dari sini alam semesta akan mencari jawabannya, karena kamu begini, karena kamu begini, karena kamu begitu, ya. Nah, pertanyaan yang saya lakukan ini berhubungan dengan the law of assumption atau prasangka kebaikan. Karena seperti yang tertulis di kitab para nabi, ya, bahwa kita itu atau Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Dan bagaimana kita berprasangka pada diri kita, bagaimana kita berprasangka pada Tuhan kita. Nah, ketika pertanyaan mulai diganti menjadi prasangka atau asumsi yang baik, maka otak kita akan mencari jawabannya. Satu contoh adalah mungkin Anda tidak pernah mempertanyakan tentang, kok saya sekarang hidup semakin nyaman, ya, atau mengapa hidupku semakin nyaman, atau mengapa orang semakin mencintaiku, atau gimana. Karena Anda berfokus pada kekurangan. Nah, ketika Anda berfokus kepada kelebihan Anda, maka itu yang dikatakan. Nah, semesta tidak akan memberikan jawaban yang buruk, karena semesta akan memberikan jawaban yang baik. Oh ya, karena kamu baik, karena kamu ramah, karena kamu luar biasa, gitu ya. Atau semesta akan terus memberikan jawaban atau mencari jawaban yang kemudian disesuaikan dengan realita Anda. Karena tidak mungkin tidak bahwa Anda tidak diperhatikan orang seumur hidup Anda, atau Anda tidak dicintai orang seumur hidup Anda, tidak kan? Tetapi Anda pasti itu merasakannya. Nah, fokuskan pada hal yang baik di diri Anda, hal-hal yang luar biasa di diri Anda. Anda pernah melakukan kesuksesan apa? Meskipun itu hanya kecil sekali, ya, meskipun itu hanya kecil sekali, coba lakukan afirmasi ini. Contoh lagi adalah, kok saya semakin sukses, ya, gitu, atau mengapa kok apa yang saya lakukan selalu sukses, gitu ya. Jadi ketika Anda mulai berasumsi terhadap diri Anda dengan
dengan pertanyaan yang dibalik, yang tadinya Anda mempertanyakan kok kesuksesan itu nggak datang-datang gitu ya, mulai dibalik. Jadi pertanyaan mulai dibalik. Gunakan the law of assumption, kemudian Anda bisa terus menggunakan the law of attraction, apa yang mau Anda attract ya, karena di sini Anda tidak lagi chasing, tetapi Anda mulai belajar untuk attracting, untuk masuk ke dalam diri, untuk menyalakan sinar yang ada di dalam diri Anda. Beberapa teknik maskulin seperti ini, karena divine maskulin, kunci daripada divine maskulin adalah repetition, guys. Anda tahu itu bahwa kita nggak akan bisa meraih sesuatu tanpa repetition, dan itu pun terjadi di baby ya, karena bayi belajar dari repetition, jadi mengulang terus. Nah, apa yang kita ucapkan pun diulang, pola kita pun akan diulang. Nah, ketika Anda tahu bahwa pola Anda tidak sesuai dengan kemauan Anda, maka break it, dan kemudian Anda mulai membuat pola baru. Pola baru yang seperti apa yang ingin Anda buat itu tergantung dari diri sejati Anda menginginkan apa. Diri sejati Anda menginginkan sesuatu atau mimpi-mimpi seperti apa, itu tergantung Anda sendiri yang tahu. Dan yang mesti diperhatikan adalah tingkat kesadaran Anda sampai di mana, bahwa Anda jujur terhadap diri sendiri Anda, bahwa Anda jujur terhadap apa keinginan Anda, apa sih yang Anda inginkan dalam hidup Anda saat ini, yang betul-betul Anda inginkan saat ini. Sadari hal itu, karena kadang-kala kita menginginkan A, diri sejati menginginkan B, kita nggak tahu, dan kita nggak sadar sampai kemudian di titik tertentu kita menyadarinya. Oh iya ya, ternyata aku menginginkan itu, aku menginginkan ini hanya karena lifestyle orang lain, atau hanya karena pengaruh orang lain, dan bukan karena keinginan diri sejatiku gitu ya. Jadi terus berusaha untuk berkomunikasi dengan diri sejati, dengan diri Anda, berusaha jujur terus apa yang Anda inginkan, apa yang Anda ingin buat dalam kehidupan Anda. Desain lifestyle Anda, desain kehidupan Anda, desain sampai Anda betul-betul memahami bahwa oh, ini dia keinginanku, dan aku menginginkan ini karena di situ ada big why-nya ya. Saya sering mengatakan ini big why, apa yang menjadikan alasan Anda untuk menginginkan hal tersebut itu apa. Nah, di big why ini Anda paham bahwa alasan Anda menginginkan itu, Anda punya alasan untuk diri sejati Anda, bahwa kehidupan Anda berubah, atau Anda ingin menginginkan satu perubahan. Nah, ketika Anda mulai berubah, cycle Anda mulai berubah, cara berpikir Anda mulai berubah, kehidupan Anda mulai berubah, apapun Anda alami dalam kehidupan, mungkin Anda di saat ini harus pergi dari tempat yang Anda sudah alami atau sudah ada mungkin lebih dari 10 tahun, mungkin bertahun-tahun ya Anda berada di tempat itu. Nah, kemudian semesta memaksa Anda untuk pergi dari tempat itu. Anda pergi dengan cinta, Anda lepaskan kemelekatan yang pernah Anda rasakan di tempat itu. Ini yang paling sulit ya, karena melepaskan kemelekatan ini merupakan bagian yang terberat kalau saya bilang. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur nyaman berada di situ. Kita sudah terlanjur, hati kita sudah ada di situ. Kita nyaman, kita merasa kita betul-betul merasa bahwa itu adalah rumah Anda gitu ya. Namun sebenarnya kan nggak ada yang kekal. Jadi rumah Anda, justru rumah Anda yang sesungguhnya adalah diri Anda, the truth of you, body Anda, sel-sel yang ada di dalam tubuh Anda. Itu adalah rumah Anda yang sesungguhnya. Nah, ketika Anda mulai menyadari itu, bahwa Anda harus moving forward, Anda harus movement, Anda harus mulai
terbiasa dengan energi yang moving dan tidak stuck berada di satu tempat karena Anda menginginkan level Anda naik, tingkat consciousness Anda naik, cycle Anda juga ikut naik, semua yang ada di dalam kehidupan Anda juga ikut naik, ikut berkembang, maka Anda mulai belajar untuk melepaskan dan katakan pada orang-orang yang Anda cintai di sekitar Anda ketika Anda meninggalkan mereka, katakan dengan cinta bahwa Anda hidup di dalam hati mereka, Anda tetap ada di dalam hati mereka, jadi mereka pun melepaskan Anda dengan cinta, Anda meninggalkan mereka dengan cinta. Jadi apapun yang Anda alami saat ini, semesta melakukan apa, settingan apa yang semesta inginkan dalam diri Anda, terima dengan cinta dan lakukan dengan penuh rasa syukur bahwa perubahan yang ada di dalam kehidupan Anda adalah settingan daripada semesta untuk membuat Anda menjadi the best version of yourself, menjadi yang terbaik bagi diri Anda dan sekitar Anda. Semesta tidak pernah men-setting hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita, tidak pernah, karena semesta tahu, semesta mencintai kita, semesta mendukung kita, semesta selalu mensupport kita, semesta selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. So guys, apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda saat ini, semuanya menuju pada perubahan yang terbaik bagi kehidupan Anda. Alright, I love you guys. See ya.